Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini materi kita yaitu menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca dan didengar sesuai dengan kompetensi dasar kita ya, itu mampu menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Itu kompetensi dasar pada pertemuan kita hari ini. Kenapa loh kok kamu perlu belajar mengenai hal ini? Diharapkan kemampuan berbicara kalian atau bercerita kembali itu dapat lebih terasa, yang mungkin kelak di kemudian hari bisa kamu gunakan atau bisa kamu manfaatkan dalam dunia kerja nantinya. Contohnya mungkin kalau kamu jadi reporter televisi, itu kan artinya nanti kamu menceritakan kembali. Kalau kamu kerja sebagai insan pers pun seperti itu. Itu kaitannya dengan kemampuan menceritakan kembali. Baik, ada beberapa aturan nanti yang perlu kamu tahu dalam menceritakan kembali fantasi ya. Yang kamu baca atau kamu dengar nantinya. Sebelum salah lebih lanjut, ada pertanyaan ya? Ya? Yang pertama, posisi pencerita adalah orang ketiga. Jadi ketika kamu menceritakan kembali cerita yang kamu baca itu, kamu sebagai orang ketiga. Posisi kamu itu sebagai orang ketiga karena menceritakan orang lain. Kemudian yang kedua, ceritakan isi cerita tepat sesuai dengan cerita teks fantasi yang kamu baca. Jadi kalau menceritakan kembali harus sesuai dengan cerita yang kamu baca. Yang ketiga, ceritakan sesuai dengan alur yang ada. Alurnya sesuai. Kalau dia maju ya maju, kalau dia mundur ya mundur. Kalau dia dimulai dari orientasi, komunikasi, resolusi, berarti alur maju. Ketika dia dimulai dari resolusi dahulu, berarti dia nanti alurnya alur mundur. Ceritakan sesuai dengan alur yang ada. Yang keempat, gunakan kalimat yang runtut. Artinya antara kalimat satu dengan kalimat yang lain setelahnya ataupun sebelumnya itu ada saling keterkaitan. Itu namanya runtut seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menceritakan kembali cerita fantasi. Yang pertama harus dibaca secara detail dulu. Nanti kamu baca lebih detail cerita tersebut. Kemudian setelah kamu baca, kamu rangkum ide pokoknya. Ada tiap-tiap poin dari cerita itu, bagian orientasinya apa yang bisa kamu rekam, pokoknya. Kemudian bagian komunikasi apa yang bisa kamu rekam. Nanti kamu rangkum dalam otak kamu. Nanti kamu tuangkan gitu seperti itu dalam menceritakan kembali. Kemudian mengingat dan membuat dengan kata sendiri. Kamu ingat, kamu tuangkan dengan kata kamu sendiri. Nah, kebetulan dalam menceritakan kembali cerita fantasi yang kamu baca, saya menggunakan teknik pembelajaran. Tekniknya menggunakan peta konsep atau mind map. Apa itu peta konsep? Mungkin sudah saya jelaskan sesuai dengan ajar yang kamu dapatkan kemarin. Mind map itu suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara konsep satu dengan konsep yang lain. Kamu pernah bagan, kamu pernah lihat struktur OSIS? Pernah kan? Struktur kelas? Pernah. Itu struktur bagan seperti itu. Peta konsep pun mungkin akan bisa sama seperti itu. Peta konsepnya pengembangannya akan seperti bagan OSIS terus. Itu mengenai peta konsep. Kemudian untuk jenis peta konsep ada pohon jaringan. Menurut Trianto ya, ada peta konsep yang disebut dengan pohon jaringan. Ada peta konsepnya yang berbentuk seperti ini. Nih, struktur kelas itu termasuk peta konsep pohon jaringan. Kemudian
ada yang berbentuk rantai kejadian. Rantai kejadian artinya peta konsep itu seperti hubungan sebab akibat. Ini contoh peta konsep berbentuk rantai. Yang berikutnya peta konsep siklus. Siklus itu perputaran. Ini ada contohnya peta konsep siklus hujan, air, evaporasi, uap air, kondensasi, kembali ke air. Artinya, pernah belajar di IPA kan? Siklus air hujan, air diuapkan namanya evaporasi. Kemudian dari uap air ada ikatan dengan udara di atas, jadi namanya kondensasi. Jadilah air hujan. Jadi kembali air lagi kan? Konsepnya seperti siklus. Ada juga peta konsep berbentuk laba-laba. Nah, seperti laba-laba artinya seperti tahu laba-laba ya? Jadi ada induk, ada kaki-kakinya. Ini pun kalau dibuat peta konsep dia akan bentuk seperti ini. Dari laba-laba. Ini cara-cara sudah saya share di grup mengenai modul pembelajaran kan. Sudah saya baca sebetulnya ini sudah kamu baca, kamu nanti sudah bisa membuat peta konsep dari pengertian peta konsep yang ada, kamu gunakan untuk menceritakan kembali cerita fantasi yang kamu baca. Nah, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, silahkan baca ceritanya di buku yang ada itu atau dari modul yang saya bagikan. Kemudian buat mind map-nya untuk kamu nanti maju ke depan menceritakan kembali cerita fantasi yang kamu baca. Paham? Paham? Silakan baca kemudian kamu buat mind map-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan kembali tentang cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Seluruh pasukan Nataga sudah siap pada hari ini. Nataga membagi tugas kepada seluruh pasukannya dan para panglimanya di titik daerah yang sudah ditentukan. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air mereka. Waktu yang ditunggu pun telah tiba. Terlihat bayangan serigala-serigala yang keluar dari kabut. Tetapi Nataga melarang pasukannya untuk panik. Tubuh serigala-serigala itu besar-besar, dengan sorot mata tajam dan raut wajah yang penuh dengan antara murka dan kesombongan, serta lolongan panjang yang bersautan di bawah air hujan. Pasukan para Nataga tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan panglimanya. Pasukan terdepan dari Nataga mengepung pasukan serigala dengan melempari bola-bola api. Cukup banyak pasukan serigala yang tewas karena lemparan bola api. Tetapi pasukan serigala tidak tinggal diam. Para panglimanya langsung mengatur posisi kembali pasukannya. Bahkan dengan kekuatannya, ia dapat meniup bola api yang terbang ke arah mereka. "Hai, tidak ada gunanya kalian melempari bola-bola api itu kepada kami." Tetapi para binatang yang pantang menyerah tidak menghiraukan gertakan dari serigala itu. Gunakan ekormu Nataga, isi Dewi Kabut di telinga Nataga. 10 menit. Nataga sempat bingung dengan perkataan Dewi Kabut karena banyak. Baik, pembelajaran kita ini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada.
Ya, saya harap kamu akan lebih memperdalam peta konsep itu untuk nanti dapat bercerita kembali di siklus berikutnya. Saya harap nanti di siklus berikutnya kalian akan lebih pasti dan lebih lancar dalam menceritakan kembali. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.